Pamodas Pati. Ya ya ya. Untuk pererat tali persaudaraan, UKM Teater Yupa Setia sampai akhir dalam keyakinan. Foto bareng kita, Bos. Ya 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 ya. Foto bareng yuk. Foto bareng dulu. Kalau ditanya sebahagia apa sih gitu kan, atau sebangga apa sih Yupa terpilih untuk mewakili Kalimantan Timur, tentunya saya sangat bahagia dan sangat bangga ya. Sudah sangat lama sekali kita tidak berjumpa dengan teman-teman dari teater-teater di luar Pulau Kalimantan tentunya. Jadi ini adalah ajang silaturahmi kita kembali ya kan, ajang eksistensi kita kembali di teater senusantara tentunya. Untuk proses Pamodas Pati ini juga kita terbilang sangat singkat ya, karena kita hanya berproses selama kurang dari 1 bulan, bahkan kita kurang dari 1 bulan. Sebenarnya ini juga tantangan buat kita, karena yang biasanya kita berteater itu live ya, langsung, ini kita ditantang bagaimana caranya untuk di media elektronik ini juga dia terlihat bagus gitu kan, dia terlihat gimana caranya kita tetap bisa menyampaikan dan kita tetap yang dikatakan berteater lah di sini. Nah, jadi ini adalah tantangan yang cukup luar biasa juga ya buat Yupa gitu kan, dan ini juga proses kita untuk berkembang tentunya dan menunjukkan bahwa inilah Kalimantan Timur gitu kan. Ini adalah wajah Kalimantan Timur seperti itu. Balancingkan aja antara musik yang satu dengan yang lain. Nggak boleh ada yang menonjol gitu. Balancingnya itu ya, balancingnya. Sama energi vokalnya itu. Karena antara satu dengan yang lain ini kan nggak sama nih volumenya ini. Nah, itu yang harus dibalancekan supaya seimbang. Ya. Yo. Dari keluarga tak punya, dan akhirnya terpaksa putus sekolah.
Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara Pamonas Pati atas kepercayaannya memilih UKM Teater Yupa Universitas Munawarman sebagai perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan pastinya itu merupakan suatu kebanggaan yang kita rasakan ya, dan itu juga menjadikan kita maksudnya menjadikan ruang berekspresi bagi kita walaupun ya di situasi yang bisa dibilang tidak bersahabat gitu kan. Ya, itu aja sih. Pokoknya ta 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 tereng tereng gitu langsung ya. Ta 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 ta. Ya, lah. Jadi gimana prosesnya selama jadi aktor? Latihan. Singkat kali dilatih. Iya, latihan. Jadi aktor ya latihan. Ya, gimana proses selama latihannya, Kak? Oh. Ya baca naskah. Bisa lah aktor diganti. Karena pandemi, ruang gerak saya dan sutradara ini agak terbatas. Waktu itu kan awal-awal susah ketemu dan lagi di luar kota. Cara latihannya ya itu kami via telepon, sambil reading naskah, sambil diskusikan ini bagian-bagian mana, part-part mana, rasanya harus dibangun seperti apa, ya seperti itu. Lebih ke pembedahan aku dan sutradara, pembedahan karakter itu sendiri. Secara aku yang aktor yang hebat ya kan. Jadi cukup 2 menit sudah cukup sih teleponan itu. Keren banget. Sudah gitu. Sudah. Apa ya? Berapa lama? Sebenarnya ini walaupun bagaimanapun sebuah proses itu mulai dari nol. Gitu. Sehebat apapun aktor, proses baru adalah proses memulai dari nol gitu. Jujur kali pertama aku berakting depan kamera. Aku pribadi sebagai aktor lebih suka langsung menatap wajah penonton gitu. Walaupun misalnya pertunjukan itu realis kan. Tapi ada energi yang bisa aku ambil di situ. Mungkin karena kurang terbiasa aja sih. Ya, di sini kita dituntut lagi gimana kita improve mengembangkan diri kita sendiri. Ya adaptasi. Ya, terima kasih untuk Kanda Sigit sebagai sutradara, salah satu senior kami juga. Kemudian terima kasih Ketua UKM Teater Yupa, terima kasih kepada Pimpro yang mempercayakan Mandar sebagai aktor monolog di Pamonas Pati ini. Mendalami orang gila. Pikir semua orang punya kegilaannya masing-masing. Crazy things not for normal people. You know what I mean? Hal-hal gila itu nggak bakal dilakukan sama orang-orang yang normal.
pendalam ya, mengingat. Aku bingung mau ngomong apa. Kamu udah akan memanipulasi begini. Saya di sini bertanggung jawab dalam proses pidato kali ini maupun di panggung maupun di luar panggung. Terus saya selaku stek di sini juga memfasilitasi dan menyiapkan apa yang penata-penata lain ingin hadirkan, maupun musik, setting, make up dan yang lain-lain, kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan sutradara. Di sini stage manager yang menghadirkan ke panggung tersebut. Dalam proses kali ini ya saya ingin proses ini menjadi proses yang nyaman, aman dan enjoy aja lah teman-teman maupun penata-penata lain dalam pementasan, agar proses-proses kedepannya maupun proses-proses ini adalah proses-proses yang berkesan bagi kita semua gitu. Kendalanya stage manager pada sekarang adalah tentang ya kita dengan keadaan sih, kendala dengan keadaan di masa pandemi seperti ini, lebih banyak ruang gerak yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi karena keadaan kita harus mengalah lah sama keadaan, tapi tidak kalah. Ya intinya saya selaku stage ingin memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Sama kayak yang pertama. Oke baik, mungkin dari teman-teman bertanya-tanya kenapa sih kok make upnya seperti itu. Nah jadi dari kami memilih make upnya seperti itu karena tujuannya agar memperkuat keaktoran gitu kan. Dari sutradara sendiri memilih si aktor ini orang yang kumuh, orang yang tidak terurus dan gak pernah mandi. Jadi dari kita berpikir kayak orang yang gak pernah mandi pasti memiliki perubahan di tubuhnya gitu kan. Jadi kita memilih aktor itu terlihat seperti orang panuan, di mana aktor yang tidak pernah mandi dan tidak terurus, dengan mukanya dia yang kusam seperti orang yang tidak pernah tidur gitu kan. Kami juga berusaha make upin aktor dengan senatural mungkin, dengan konturnya harus jelas gitu kan, agar saat dia membuka baju make up dia tuh terlihat gitu, terlihat jelas. Orang aktor ini make upnya kayak gitu karena panuan gitu kan. Nah mungkin seperti itu. Kostum yang kami hadirkan untuk si aktor itu ada simbol-simbolnya sendiri gitu, kayak ada identik dari dari naskah tersebut gitu. Terus untuk dari baju aktor yang warna merah itu, kenapa warna merah? Sebagai simbol yang identik pada partai-partai yang aktif pada zamannya itu gitu. Terus untuk celananya, kenapa celananya robek-robek? Ya itu hanya pendukung aja, kalau dia tuh
kalau dia tuh sebagai orang gila gitu, makanya robek-robek. Terus untuk stetoskopnya sama baju putih yang dia kenakan itu dia di dalam pikirannya itu menjadi seorang dokter, padahal nyatanya tidak, dia cuma seorang orang gila gitu. Musik sendiri ini bertanggung jawab dalam pradeganan, karena di sini dapat membantu aktor dalam pradeganan seperti pradeganan sedih, happy, dan pradeganan yang lainnya. Dan di sini kami juga ingin menghadirkan situasi pada tahun 60-an. Dan kenapa kami memakai alat seperti alat gong, kelentengan, gendang, bonang, dan masih ada banyak alat tradisional Jawa lainnya, itu karena kami mengambil unsur-unsur musik Jawa pada zaman itu. Dan kami sebagai pemusik ini juga sebuah ekstras yang dapat membantu aktor di atas panggung. Seperti adegan nangis, itu kami membayangkan bahwa kami adalah musik ini memfungsikan diri juga sebagai ekstras untuk membantu aktor dalam emosi di atas panggung. Jadi kami sebagai pemusik ini mengoposisikan diri sebagai ekstras dan merepresentasikan sebagai istri yang kehilangan suaminya dan anak yang kehilangan ayahnya. Di sini di dalam naskah ini kami menggunakan lagu Genjer-Genjer. Lagu itu dihadirkan sendiri untuk meneror aktor. Dan juga sebagai penata musik ini sendiri juga berusaha agar penonton itu dapat memahami naskah ini melalui musik, supaya penonton juga dapat hanyut dan membayangkan ternyata ini peristiwa yang terjadi pada tahun 60-an. Apa nih Sot? Loh, hajar lah. Saya coba memvisualisasikan apa yang diinginkan oleh sutradara. Saya bekerja sama dengan penata-penata yang lain. Jadi terutama untuk tim penata lampunya. Jadi kami mencoba untuk membuat titik-titik yang kuat gitu. Kenapa ada level kecil di depan? Itu karena dari berdasarkan arahan sutradara. Jadi di situ sutradara meminta satu tempat untuk adegan yang intim gitu, untuk menyampaikan pesan moral seperti itu. Kami mencoba untuk menghadirkan pemukiman kumuh yang ada di pinggiran kota. Makanya kami menggunakan seng seperti yang di sini, yang berkarat-karat begitu. Terlalu banyak sih yang ingin dipaparkan di sini ya, dari seperti pemilihan warna, pemilihan material, atau kenapa kayak banyak sampah-sampah atau kota-kota kayak gitu. Ya mungkin terlalu panjang gitu ya untuk sebuah video pendek kayak gini. Kami bertanggung jawab penuh atas sebuah penataan cahaya di atas panggung.
menghadirkan sebuah visual yang cukup luar biasa dan cukup berhasil menurut saya di garapan pada kali ini, di mana kami mencoba meramu sebuah visual yang memang menarik begitu. Ya, silakan. Kalau misalnya kesinergian ya sama penata-penata yang lain, kita lebih fokus kepada gimana caranya dari penata lampu sesuai sama dengan penata musik bisa menghadirkan dimensi yang berbeda itu. Selain itu kita juga berusaha untuk memvisualisasikan perubahan dimensi. Apalagi di naskah ini kan berulang-ulang kali dari sutradara juga sudah meramu agar aktor bisa ngasih tahu perasaannya, bisa ngasih tahu gimana moodnya tentang kecaman, ancaman dan segala macam itu melalui visual yang bisa menghadirkan perubahan dimensi itu. Jadi kami bekerja sama dengan penata musik, dengan penata panggung juga, gimana caranya setiap sisi titik-titik dalam panggung itu bisa memberikan dimensi yang berbeda, walaupun itu terjadi di atas panggung yang sama. Dan kami berharapnya itu bisa dibaca oleh penonton, apalagi kan ini lewat kamera, dimana kami berpikir, tim kami berpikir bahwa matanya kamera ya matanya penonton. Jadi kalau misalnya di panggung ini kami rasa cocok dan akan sangat cantik, indah, dan lukisan ini akan menarik untuk ditonton, untuk di capture, mungkin dijadikan wallpaper, kita akan sangat-sangat bersyukur karena mata penonton kali ini adalah matanya kamera gitu. Ya, betul sekali. Yang kita coba hadirkan juga adalah sebuah volume di atas panggung, bagaimana bisa menghadirkan sebuah kesan baik begitu, sehingga ya bisa saling bersinergi antara aktor. Yang paling saya fokuskan itu adalah ketika adegan paling akhir di mana udah klimaksnya. Kata-kata pamungkasnya adalah tembak saya bajingan. Tembak, tembak saya, meski saya tidak rela, tapi izinkan saya mati dengan cara yang beradab. Tembak, tembak saya bajingan. Adegan yang bagi saya paling pamungkas karena di situ kelihatan bahwa lampu berusaha untuk ayo penonton kita tenggelam sama-sama di kehancuran ini gitu. Itu sih adegan saya yang paling saya suka. Gimana? Kalau saya pribadi sih di adegan awal sih, di adegan pertama di mana muncul sebuah menghadirkan sebuah teror begitu. Musik masuk dan segala macam di situ, menurut saya pembuka yang luar biasa begitu, dengan kesan di awal teror berlanjut ke adegan selanjutnya ada nari dan segala macam itu kan. Jadi ya di situ adegan yang cukup membuat saya wah ini memang cukup sukses gitu loh, bagi dari pemusik, lampu dan penggarapan secara keseluruhan ya cukup sukses menurut saya. 5 menit awal penentu itu ya? Iya, 5 menit awal penentu itu. Oke. Gak banyak sih dari kami sangat-sangat berterima kasih pada rekan-rekan baik yang sesama anggota teater Yupa ataupun yang di luar anggota teater Yupa yang sudah mendukung kami, sudah mensponsori kami untuk bisa menghadirkan cahaya-cahaya yang bagus, yang indah, yang sangat-sangat seperti lukisan. Selain itu kami terima kasih kepada penonton, semoga penonton bisa merasakan peristiwa yang hadir di atas panggung itu seperti mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Terima kasih.
saya sebagai seorang sutradara menyikapi teks ini dengan pendekatan representatif. Karena ini erat kaitannya dengan gaya pemanggungan, sehingga teks-teks yang hadir itu mampu menjelma menjadi sebuah peristiwa yang benar-benar hidup. Saya berharap pertunjukan ini justru membuka ruang kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia tentang pentingnya belajar sejarah, bukan justru larut terhadap pertarungan politik hari ini yang menggunakan politik identitas yang justru memecah belah bangsa ini. Karena jelas bahwa ketika kita berbicara tentang isu komunisme selalu erat dikaitkan dengan keperpihakan antara si A atau si B, dan ini sebenarnya sangat mengganggu sekali di pikiran saya begitu. Dan tentunya juga ini menjadi sebuah tantangan kita juga, apakah pertunjukan ini justru menggiring opini masyarakat terhadap keperpihakan antara si A dan si B, atau justru masyarakat mampu menilai dan mau belajar terhadap sejarah bangsa ini. Kita tahu bahwa masyarakat kita itu seperti daun kering yang ketika bergesekan itu sangat berisik dan tertiup angin sehingga mudah terbakar. Artinya adalah masyarakat kita itu sangat mudah terprovokasi. Dan harapan saya justru harusnya kita lebih jeli mau belajar tentang sejarah, tetapi tidak larut dalam persoalan-persoalan politik itu sendiri begitu. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bli Putu Fajar Arcana yang merelakan gagasan pikiran yang dihadirkan dalam bentuk tulisannya untuk kita bisa hadirkan dalam sebuah pertunjukan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bangsa kita, sehingga kita sama-sama mau belajar tentang sejarah bangsa ini. Kita butuh psikiater.